يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أيحسب الصعب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. يا رب لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البن والعلم. يا رب بالمصطفى فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول دمع والسقم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هدى إلى يوم الدين. يا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأولياء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين، خصوصا مصنف تفسير القرآن العظيم للإمامين جلالين الإمام جلال محمد ابن أحمد المحالي والإمام جلال عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah dengan karunia nikmat, kucuran rahmat, taufik dan hidayah Allah. Pada kesempatan pagi kali ini Allah masih berikan kita satu nikmat yang teramat sangat berharga, nikmat iman dan Islam serta nikmat hidayah. Sehingga alhamdulillah pagi-pagi kita sudah menjadi tamu-tamunya Allah. Alhamdulillah. Jadi pagi-pagi kita sudah menjadi tamunya Allah dan sudah berada di rumah Allah. Kita sudah menikmati indahnya berada di rumah Allah dengan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, tahlil, tadzkir, doa, ibadah-ibadah salat baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan insya Allah kita berada di rumah Allah bagaikan berada di taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sebab tempat yang paling jauh di dunia ini adalah rumah Allah. Jadi bukan rumah Pangeran Charles gitu. Bukan rumahnya Ratu siapa? Ratu Philip, Ratu Isabella, siapapun. Tapi rumah yang paling jauh di bumi ini adalah rumah Allah. Kenapa? Jauhnya Afrika, jauhnya Amerika, jauhnya Antartika banyak orang sampai. Tapi dekatnya rumah Allah belum tentu yang rumahnya dekat bisa nyampe. Kenapa? Karena urusan rumah Allah jauh dekat bukan urusan jarak, tapi jauh dekat adalah urusan hati. Biar rumahnya jauh dari masjid, tapi kalau hatinya dekat, insya Allah rajin jamaah, rajin ngaji ke masjid. Alhamdulillah. Tapi kalau hatinya jauh dari masjid, walaupun rumahnya dekat, mungkin belum tentu datang ke masjid. Bahkan kadang-kadang ada orang yang datang ke masjidnya itu setahun 2 kali. Ada enggak? Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Fitri semangat datangnya, apalagi ibu-ibu. Orangnya belum nyampe, sejadahnya udah ada. Takut ketinggalan. Bahkan ada orang yang ke rumah Allahnya itu kalau dia menjadi orang hebat. Ada. Ketika dia bisa berjalan, kagak mau datang ke rumah Allah. Nggak mau datang ke masjid. Giliran tar udah digotong, kan hebat itu. Digotong, dipayungin, baru datang ke masjid. Ada yang begitu. Ketika dia masih bisa jalan, nggak mau ke masjid. Sekalinya datang ke masjid, posisinya ada di depan imam. Nah, nyelongcong gitu. Maka mumpung masih bisa berjalan, melangkahkan kaki, ayo datang ke masjid sebelum datang digotong. Selama kita masih bisa di belakang imam, ayo di belakang imam. Jangan sampai kita nanti ketendang ke depan imam. Artinya, mumpung Allah masih berikan kesehatan. Ya. Kenapa? Karena hidup itu kan, bahasa orang bilang mah tahu-tahu gitu ya. Lah perasaan baru kemarin ya dengerin kajiannya Ustadz Syahroni malam Sabtu. Udah sekarang Sabtu lagi. Berarti udah sebulan ya, nggak keberasa tuh. Jadi kadang-kadang begitu ya. Jadi memang kehidupan wa yataqarrabaz zaman. Seakan-akan waktu berpacu semakin cepat. Itulah bagian daripada tanda-tanda datangnya hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini. Amin.
sampai ayat, ini kalau saya bacakan ayatnya pasti pada tahu ya. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kafihim dzatal yamini wa idza qarabat taqriduhum dzatas shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Ada yang ingat ayat berapa itu? Ayat berapa, Bu? Ayat banyak. Ayat 17 ya. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Kita masih berbicara dan bercerita tentang keadaan Ashabul Kahfi. Ya. Ashabul Kahfi. Tapi di Freeport itu ada Masjid Al-Kahfi. Kalau sekarang tambah bagus di sana. Di atas Tembagapura arah mau ke Brisbane. Ya. Di Papua sana arah mau ke Tembagapura. Kalau Tembagapura itu kan pemukiman. Jadi pemukiman di PT Freeport itu pelabuhannya namanya Port Said. Itu ada pemukiman juga. Kemudian ada khusus komplek-komplek karyawan Freeport namanya Kuala Kencana. Itu di hutan dibabat, gunung dibelah. Kuala Kencana. Ada klasternya namanya klaster RT, klaster RW. Ya, kalau RW ya jabatannya rada tinggian gitu ya. Kalau RT rada bawahannya RW. Padahal kalau bahasa sosial saya, Pak, RT sama presiden itu jabatannya tinggian RT. RT sama gubernur tinggian RT. Loh kok bisa, Ustadz? RT itu paling tinggi jabatannya. Coba deh. Jabatan tingkat 1 namanya presiden, RI 1 gitu ya. Tingkat 2 namanya gubernur. Tingkat 3 bupati wali kota. Tingkat 4 camat. Tingkat 5 lurah. Tingkat 6 RW. Tingkat 7 RT. RT tingkat 7. Saya tanya, tingkat 1 sama tingkat 7 tinggian mana? Tinggian tingkat 7. Warga apa kata RT nurut. Kata RT, para wargaku, besok Minggu kita sama-sama kerja bakti. Siap, Teh, siap. Tapi kalau presiden ngomong belum tentu. Bagaimana? Apakah MBG membawa manfaat? Tidak. Makanya RT itu luar biasa, pejabat yang paling dekat dengan rakyat itu RT. RT kan begitu. Kerjaannya banyak, urusannya banyak, gajinya kagak jelas. Tuh, apalagi sekarang jarang proyek tuh, tapi RT mah barokah. Amin. Kerjaannya banyak, hampir 24 jam. Ada warga nggak dapat BLT, pasti nyariin Pak RT. Tuh. Sampai ada janda lagi bete yang nyamperin pasti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Pokoknya apapun dan siapapun kita, semoga membawa manfaat buat orang banyak. Amin. Wa tara syamsa idza tala'at tazaw. Wa tara syamsa, dan kamu melihat matahari idza tala'at tazawaru. Apabila matahari itu terbit, ya, bitasdidi wa takhfifi, dengan tasdid, tazza gitu ya. Antumil an kafihim datal yamini nahiyatihi wa idza qarabat taqriduhum data shimal. Jadi keberadaan Ashabul Kahfi di dalam goa
itu begitu dilindungi oleh Allah. Bahkan bentuk perlindungan itu sedetil-detilnya. Ketika berada di dalam goa, ya, wataro syamsa, kamu bisa saksikan bagaimana ketika matahari itu idza tala'at tazawaru, apabila matahari itu terbit, ya, an kafihim datal yamin, ketika matahari itu terbit, keluar matahari dari sebelah kanan, ya, maka di situ juga Allah berikan perlindungan nahiyatihi. Wa idza gharabat taqriduhum data shimal, dan apabila matahari itu terbenam taqriduhum, ya, artinya matahari itu berputar kemudian terbenam data shimal ke arah sebelah kiri. Maksudnya apa? Allah lindungi ashabul kahfi ini dari teriknya cahaya matahari. Jadi matahari itu terbit dari sana itu. Tapi memberikan perlindungan loh. Itu kan biasa, Pak. Cuma begitu doang terbit terbenam. Tapi bukan cuma itu. Tuh. Wahum fi fajwati minhu, dan mereka itu berada di sebuah tempat yang luas, mutasama'a minal kahfi, goanya luas. Jadi pikiran kita nih, bayangan kita, kalau masuk goa kira-kira luas apa sempit? Sempit kan ya? Contoh misalkan kita ke Goa Saparwadi, pernah Goa Saparwadi? Pamijahan. Goa Saparwadi Pamijahan, makamnya Waliullah Syekh Abdul Muhyi gitu ya. Syekh Abdul Muhyi. Masuk area itu, satu kampung itu nggak boleh merokok, ya. Ada batasnya. Batas dilarang merokok. Itu kalau merokok di situ ditegur. Bahkan sampai ada langsung diambil dibuang, nggak boleh. Dan hebatnya di situ, itu pedagang 24 jam, warungnya kagak ditutup, kagak bakal hilang, nggak ada yang nyuri. Ada yang dagang dodol Garut gitu ya. Ada yang dagang wajik cililin, ada yang dagang kolang kaling. Tahu kolang kaling ya? Buah atap, ada yang dagang baju, ada yang dagang minyak wangi. Dia tidur aja udah. 24 jam orang lalu lalang. Tapi nggak ada yang nyuri. Tuh. Kenapa? Pasrahkan kepada Allah. Begitu yakin tawakalnya. Seandainya ada yang nyuri, dia yakin Allah bakal ganti. Tapi nggak ada yang nyuri. Nggak ada yang nyuri. Tuh. Atau mungkin kita zaman sekolah dulu pernah masuk, ada di Bandung itu Taman Insinyur Haji Juanda. Dago, tahu Dago ya? Dago itu di dalamnya kan ada gua Belanda, ada gua Jepang. Zaman sekolah dulu. Sempit masuk gua. Saya pernah ke daerah Bandung Selatan itu, ke daerah Cililin. Ada sebuah gua namanya Gua Siliwangi. Tuh. Namanya doang, Gua Prabu Siliwangi gitu. Dulu kan masih muda, ada gendeng. Nggak boleh ada gunung, saya taikin. Ada cerita apa, saya datengin. Sampai saya pernah itu 2 malam itu berada di Gunung Kawi. Buat neliti, kenapa sih orang pada kemari? Apa benar jadi kaya? 2 malam saya di Gunung Kawi. Sampai ikut duduk di bawah pohon daru. Tuh. Sampai ikut ada upacara gini-begini, kita liatin. Saya pernah ke daerah Telaga Sarangan di kaki Gunung Lawu. Di situ ada yang namanya Pasar Gaib. Pernah ke Surya Kencana di Gunung Gede. Belum lama saya juga dari Gunung Cireme. Tuh. Ngapain Ustadz? Zaman gendeng. Tahu zaman gendeng? Ya pengen tahu cerita begini. Tuh. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau kita bayangkan bahwasanya goa itu sempit. Dan pasti engap. Tapi kenyataannya untuk ashabul kahfi
Allah berikan kepada mereka walaupun goa itu sempit, tapi fajwatim min. Goa itu terasa luas. Jadi di dalam goa bagaikan berada di ruangan Masjid Jami Al-Ikhlas. Tuh, nyaman apa enggak? Enak apa enggak berada di sini? Enak. Dengerin pengajiannya sampai tenang banget. Enggak ada yang bersuara. Tuh, tenang banget. Sambil jider, ngaji sambil nyender, ujung-ujungnya jilor. Ngaji tapi enggak apa-apa. Lu enggak apa-apa. Orang ngaji mah begonya aja orang ngaji dapat 7 kemuliaan. Amin. Maka ngaji mah nggak wajib pinter. Yang wajib adalah ngaji. Kalau ngaji wajib pinter, dosa mulu kita. Lah dosa. Loh kok iya Ustaz? Yang namanya wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan Lah sekarang ngaji wajib pinter. Keluar dari masjid lupa. Dosa apa enggak jadinya? Dosa. Makanya ngaji mah pinter kagak wajib. Orang mah mendingan bener gitu. Pinter kagak bener, ribet ngurusinnya. Kayak Indonesia nih. Semua pinter, susah banget. Urusan ijazah aja enggak selesai. Bagaimana hisab nanti di akhirat? Bingung kita urusan. Iya, enggak beres-beres urusannya. Ya gitulah. Makanya nanti kan betul ayatnya. Al-yauma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Surat apa? Udah dipelajarin belum itu? Tafsirnya maksudnya apa itu? Ya udah begitu Ustaz, kita mah enggak wajib pinter, ntar dosa. Itu saudara. Jadi Allah berikan kepada Ashabul Kahfi itu sinar matahari ketika dia condong ke kanan, condong ke kiri, itu ada cahaya. Ada cahaya matahari yang membuat kebutuhan vitamin C ya, ultraviolet ya. Ngomongnya rada susah ini. Itu tercukupi. Karena seakan-akan di gua itu luas, Allah luaskan. Makanya kan nanti dikubur kita begitu, mudah-mudahan Allah luaskan kuburannya, gitu ya, amin. Kan gitu. Wa wasi madkha lahu, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu wa wasi madkhalahu waj'al jannata maswahu. Wa wasi madkhalahu, Allah luaskan tempat kuburannya. Apa ya Ustaz diluasin tempat kuburannya? Begini. Ada sebuah hadis yang di dalamnya karena kita itu bersaksi tentang Nabi Muhammad, kuburannya diluas sab'ina dira'in, 70 hasta. Ada yang nyeletuk, yang namanya orang awam, Ustaz. Itu kalau orang beramal soleh, rajin sholawat, cinta sama Nabi, ditanya tentang Nabi Muhammad, dia bersaksi sebagai seorang Rasul, kuburannya diluasin, itu mantar kesian yang lain kegencet. Itu kan alam logika kita. Beda Pak, beda. Kita kudu paham. Kita dulu berada di alam yang namanya alam arwah. Alam arwah sama alam dunia sama enggak? Beda, tapi sama-sama hidup. Dari alam arwah kita pindah ke alam rahim. Alam rahim sama alam dunia sama enggak? Beda, tapi kita sama-sama hidup. Nah, ruhnya nanti dari alam dunia kita pindah ke alam barzah. Sama apa enggak alamnya? Beda. Makanannya beda, sistemnya beda, segala macamnya beda. Tapi ruhnya tetap sama-sama hidup. Tuh. Yang mati mah jasad mah cuma ketumpangan, bahasa kita gitu. Jadi ketika jasad hancur terkubur tanah,
ruh mah tetap ada. Makanya ketika kita berdoa khususon ila ruhi, gitu ya. Yang kita doakan begitu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allah berikan keluasan kepada Ashabul Kahfi di dalam goa ini. Sehingga yanaluhum biradir rihin. Ada yang namanya cahaya dan juga rih. Angin. Di dalam gua di dalam, tapi anginnya semriwing, nyes, kayak di puncak begitu ya, nyes tuh. Padahal gua itu sempit, tapi Allah jadikan seakan gua itu luas, sinar matahari bisa masuk yang yang dibutuhkan, angin semriwing sebagai sirkulasi udara, jadi kagak ngap tuh. Itu perlindungan dari Allah, saudara. Tuh, perlindungan dari Allah. Dzalika min ayatillah. Yang demikian itu al-madkur yang disebutkan tadi min ayatillah dalail qadratihi merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Masa iya Ustaz, di gua bisa luas, di gua bisa masuk udara banyak, kan engap biasanya. Engap kan gitu. Tapi dengan kehendak Allah, dzalika min ayatillah, itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah, ayatillah. Mayahdillah fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dia jadi orang yang mendapatkan petunjuk. Wa mayyudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Bagi orang yang Allah berikan petunjuk, maka dapat petunjuk. Wa mayyudlil, tapi buat orang yang Allah sesatkan. Buat orang yang Allah sesatkan, falan tajidalahu waliyam mursyida, falan tajidalahu. Sekali-kali pun tidak akan dia mendapatkan baginya waliyam mursyida, waliyam pemimpin. Sesuatu yang ia agungkan, mursyida yang dapat memberikan petunjuk. Jadi siapapun saudara, kalau Allah udah kasih hidayah, siapapun mudah, gampang. Makanya kita sering berdoa, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma salli ala Muhammad. Ini semua kekuasaan Allah. Allah mudah. Siapa yang Allah berikan petunjuk mudah. Makanya kan dibilang, begitu mudahnya Allah mengangkat derajat seseorang tanpa terpikirkan oleh manusia. Gampang Allah angkat derajat. Tapi begitu mudahnya Allah menghancurkan seseorang tanpa dipikirkan oleh manusia. Gara-gara omongan sedikit, karir hancur. Ada enggak? Ada tuh. Belum lama dulu kan itu. Gara-gara salah ngomong. Rumah saya dijarah rumah. Muhammad Syahroni. Gara-gara omongan doang kan. Iya. Allah ngangkat derajat muda. Seorang anak kecil ngamen di Banyuwangi di pasar, pulang sekolah ngikutin babanya ngamen. Allah angkat derajatnya. Disuruh nyanyi ulang tahun acara kenegaraan di depan presiden, depan para menteri. Langsung dapat penghargaan tinggi, viral kemana-mana. Hidupnya dijamin negara. Alhamdulillah. Siapa namanya itu? Feral Prayoga tuh, sama-sama F. Ada juga karir hebat, karir cemerlang, gara-gara kasus sepele, apa jadi pembunuhan, hancur karir bintang 2. Sama FF juga. Siapa?
Jadi Allah mau ngangkat derajat gampang. Kita nggak tahu. Tiba-tiba Bang Jali diangkat. Diangkat menteri. Tapi nggak mau dia. Bang Jali mau diangkat menteri. Nggak mau. Diangkat sama menteri. Ya. Tapi ketika Allah sesatkan seseorang. Begitu mudahnya Allah mengangkat karir seseorang, tapi begitu gampang juga Allah menjerumuskan seseorang. Tuh, makanya wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira hasbunallahu wa ni'mal maula wa ni'man. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Tuh. Tahsabuhum aiqadha wa tahsabuhum law ra'aitahum wa tahsabuhum, dan kamu melihat law ra'aitahum, seandainya kamu menyaksikan, seandainya kalian menyaksikan peristiwa ini, aiqadha ay muntabihina li anna ayunihim muftatahatun. Seandainya kamu menyaksikan langsung orang-orang Ashabul Kahfi itu, aiqadha, seakan-akan mereka itu, aiqadha itu apa bahasa kita tuh? Mendelik apa? Melek ya. Aiqadha itu bangun, maksudnya bangun, bukannya bangun berdiri apa gitu, bukan, tapi melek. Seakan-akan mereka itu melek ya. Kenapa? Li'anna a'yunahum, dikarenakan mata mereka munfahatun, mata mereka terbuka. Lah maksudnya apa? Kita lanjutkan di tafsirnya. Ini kalau mau ditafsirin kadang-kadang bingung nih ya. Makanya kalau tafsir itu yang menjelaskan sebuah peristiwa ya. Seakan-akan kalau kamu bisa lihat mereka, itu seakan-akan mereka itu melek, melihat. Wahum rukudun, padahal mereka rukudun. Yanamu jamak raqidun. Jadi rukud itu raqid. Ay yanamu, padahal mereka sedang tidur. Jadi Ashabul Kahfi itu, ya, Ashabul Kahfi, mereka kan tertidur di dalam goa. Tapi seandainya kita melihat mereka, mereka bukan kayak orang tidur. Kenapa? Matanya terbuka. Berarti tidur melek, bisa jadi kayak begitu. Tapi ada maksudnya apa gitu kan? Jadi seakan-akan kalau kita lihat langsung, mereka itu tidur, ya. Tapi terbuka matanya alias melek, mereka kelihatan itu melek. Wa nuqallibuhum datal yamini wa datas shimal, dan kami bolak-balikan datal yamini, entar miring ke kanan, wa datas shimal, entar miring ke kiri. Mereka kayak orang tidur biasa, miring kanan, ntar kan pegel tuh, miring kanan, berubah miring ke kiri gitu. Allah yang bolak-balikan. Jadi kayak nggak ada apa-apa aja, kayak biasa aja gitu. Dibalik-balikan tuh. Sampai ratusan tahun. Nah ini kekuasaan Allah ya. Mereka dibalikan ke kanan, dibalikan ke kiri tuh. Maksudnya apa? Ya, mereka dibalikan ke kanan dan dibalikan ke kiri, li alla ta'kulul arda li humumihim, agar mereka badannya tidak lengket dengan bumi. Sekarang tidur seminggu aja dah di goa begitu, kagak bergerak, kira-kira gimana? Nempel, apalagi sebulan, apalagi setahun. Nah, makanya dibolak-balik kan jadi kayak orang tidur apa ya? Kan naumil arus, tidurlah bagaikan tidurnya pengantin
baru. Pak, Bu, masih kebayang nggak tidurnya pengantin baru bagaimana? Kayaknya nggak tidur ya kayaknya. Pengantin baru nggak tidur. Artinya apa? Nikmat nyenyak, dibolak-balikan ke kanan, dibolak-balikan ke kiri, biar dia punya kulit tidak nempel dengan tanah, biar dia punya daging itu tidak rusak, tidak hancur. Wa kalbuhum basitun dira'aihi wa kalbuhum, sementara anjing mereka, ada anjing itu kan ya? Masih ingat siapa nama anjing kemarin? Kitmir itu ya. Anjing mereka itu, si Kitmir itu basiton dira'aihi. Basiton itu menjulurkan, dira'aihi ayyadaihi. Apa namanya itu, kaki bagian depan, kayak tangan gitu ya. Anjingnya itu menjulurkan kaki bagian depan kayak tangannya, bilwasidi, ke arah mulut goa. Di dalam tidur nih. Anjing itu, ini kan anjing tuh, sebagian badannya berada di dalam goa, sebagiannya berada di depan goa. Ini versi tafsir Jalalain. Jadi kalau kan nggak begitu Ustadz, itu versi tafsir lain, boleh-boleh aja. Maka tafsir ada rujukannya, bukan katanya, kan repot kalau katanya. Jadi kakinya yang depan itu berada di mulut goa, tuh bilwasid, ya. Bifana il kafi, ya. Wa kanu idan qalabu in qalabu wa huwa mithlihim fi naumi. Dan ketika ini ashabul kahfinya itu melumah mengkurep, apa melumah mengkurep itu? Bolak-balik itu ya. Ketika miring ke kanan, miring ke kiri, tercelentang, itu namanya merumah mengkurep gitu ya. Yang namanya melumah mengkurep menungsol dan gusti lirkat ya godong suruh melumah mengkurepeh sinawang siji rupane ginigit podo rasane. Jadi ketika ashabul kahfinya itu tertidur, kemudian miring kanan, miring kiri, celentang, tengkurep, ternyata diikuti oleh anjing tersebut. Tidur dia miring begini. Jadi nggak begini aja enggak. Tuh. Allah yang menggerakkan itu semua, Allah yang menggerakkan. Tuh. Sehingga lawi tolakta alaihim lawalaita minhum. Sehingga seandainya kamu melihat mereka, tuh, kamu ketemu mereka, ya, apa yang terjadi? Lawalaita, pasti kamu akan celaka. Dan firara, kamu akan lari ketakutan. Wala mulita minhum rukba. Dan yang membuat kamu tuh merasa takut yang luar biasa. Jadi begini. Itu ashabul kahfi berada di dalam goa, tapi tempatnya diberikan keluasan dan tidurnya bagaikan matanya melihat. Anjingnya juga sama, jaga. Jadi seandainya nih, kelebihannya lagi, seandainya ada orang yang melihat anjing tersebut di mulut goa, pasti bakal ketakutan. Bahasa kita mah serem gitu. Dulu ada film horor, apa namanya itu ya, Janda Kembang. Tahun berapa itu film? Tapi filmnya rada dewasa dulu. Film horor, film Janda Kembang. Kalau nggak salah, artisnya Sally Marcelina dengan Renaldi. Ya, dia lagi masih ingat Bang Jali nih dulu.
Ya, kan ada lagunya ya. Kalau kita kan pada salawatan sholli wa salim daiman ala mada gitu ya. Dia emang enggak diganti. Seli Marcelina wa Ayu Ajhari wa Kikit Pak Mala ini kekos Herawati. Itu semua artis Indonesia ya. Itu film itu bagaimana si janda kembang ini selalu ditolong, selalu dilindungi oleh anjing tersebut. Dan anjingnya serem. Ketika janda kembang ini ada di sini, malam di sini, dilindungi. Orang yang lihat anjing tersebut serem, seakan-akan begitu. Ya. Jadi seandainya kamu ketemu dengan mereka, lawi tolata alaihim lawalaita. Kalau kamu lihat langsung itu anjing, lihat mereka itu ashabul kahfi, pasti kalian lawalaita. Kalian akan celaka dan pasti ya minhum firara. Kamu akan lari tunggang langgang walam itu minhum rukba karena ketakutan yang luar biasa. Jadi Allah yang berikan semuanya itu. Ya. Jadi bukan cuma itu begitu aja bukan, tapi ada peristiwa yang terungkap di dalamnya, tersingkap dalamnya. Jadi anjingnya itu seakan-akan menyeramkan. Kalau ketemu pasti ketakutan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Dilanjutkan ayatnya. Yang tadi nih. Wa kadzalika ba'atsnahum. Gitu ya. Liyatasaaluna bainahum, dan yang demikian itu ya kama fa'alna bihim, seperti apa yang kami kerjakan kepada mereka, maksudnya yang Allah tolong buat mereka, mada karena yang disebutkan tadi, ba'atsnahum, kemudian kami bangunkan mereka. Dibangunin. Riwayat mengatakan 300 tahun lebih gitu. Dibangunkan oleh Allah, Tsumma ba'atsnahum ay aiqadhanahum, kami bangunkan mereka liyatasa aluna bainahum, mereka bangun pada nanya-nanya. Di mana ini? Kita di mana ini? Gitu. Kalau bangun tidur gitu ya. Liyatasa aluna, pada nanya-nanya. Qala qailun, yang lain berkata, minhum kam labistum, berapa lama kita di goa ini? Berapa lama? Nanya. Emang kita di goa berapa lama? Kata yang sebelah sana temannya menjawab, enggak lama sih. Labisna yauman au ba'da yaum, paling baru sehari atau 2 hari lah. Kenapa demikian? Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan 1 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan ceritanya kagak lupa. Baik, itu saja. Ada yang mau disampaikan? Monggo disilakan. Jadi intinya semua ini adalah kehendak kekuasaan Allah. Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan perlindungan siapapun yang Allah kehendaki. Silakan kalau ada yang mau sampaikan, monggo disilakan.